Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadani Makalak dari program studi akuntansi kelas akuntansi A dengan NIM 9214210028. Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan dua materi. Materi pertama yaitu demokrasi di Indonesia, yang berisikan konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip dan indikator demokrasi, pendidikan demokrasi, dan perjalanan demokrasi di Indonesia. A. Konsep dasar demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk, dan certain atau kratos, berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demos certain atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turun serta memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia, secara umum khususnya di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta telah mendeklarasikan Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis. Dalam pandangan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan. Bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Akan tetapi, Soekarno tidak ingin meniru demokrasi modern yang lahir dari Revolusi Perancis karena menurut beliau, demokrasi yang dilahirkan oleh Revolusi Perancis adalah demokrasi yang hanya menguntungkan kaum borjuis dan menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme. Oleh karena itu, Soekarno mengkonsepsikan demokrasi di Indonesia yaitu Marhainisme. Marhainisme yang terdiri dari tiga pokok atau disebut sebagai trisila yaitu yang pertama, sosionasionalisme, yang artinya memiliki watak sosial dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam nasionalisme. Yang kedua, sosiodemokrasi, yang artinya bukan semata-mata demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi yang berasal dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya setiap rakyat Indonesia adalah yang mengakui keberadaan Tuhan apapun agamanya. Secara sederhana, demokrasi digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada hakikatnya, demokrasi diwujudkan untuk mencapai kemakmuran. Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Demokrasi adalah kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Demokrasi yang paling umum digunakan dalam sistem pemerintahan termaksud Indonesia. Demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, demokrasi menurut Aristoteles, ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi, ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang ketiga, demokrasi menurut H. Harry Schott, ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan hak asasi manusia. Bagi rakyat, setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. B. Prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli.
Prinsip demokrasi dinyatakan oleh Soekarno 1981 di atas menunjukkan pada prinsip demokrasi sebagai suatu sistem politik. Robert Dahl yang menyatakan terdapat dua dimensi utama, demokrasi yakni kompetisi yang bebas di antara para kandidat dan partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Pendapat sejenisnya dikemukakan oleh Maswadi Rauf, bahwa demokrasi itu memiliki dua prinsip utama demokrasi yakni kebebasan atau persamaan adalah fondasi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pada hakikatnya, kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Prinsip budaya demokrasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atau kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, persamaan. Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Yang ketiga yaitu solidaritas. Rasa ini harus ada di dalam negara demokrasi, karena dengan adanya solidaritas tersebut, perbedaan tidak perlu ditonjolkan agar tidak menimbulkan konflik. Yang keempat, toleransi. Adalah sikap atau sifat toleran. Selanjutnya, yang kedua, indikator demokrasi. Kerangka kerja penilaian demokratisasi diantaranya dirumuskan apa yang diinspirasikan konsep yang dikembangkan oleh David Betham dalam membuat indikator demokrasi. Betham menerjemahkan kedaulatan rakyat atau rule of the people secara lebih spesifik menjadi kontrol populer atau popular control dan faktor kesetaraan politik atau politik equality. Kerangka utama dibagi menjadi tiga komponen utama. Yang pertama, kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. Yang kedua, institusi-institusi pemerintahan yang representatif dan akuntabel. Yang ketiga, masyarakat yang demokratis atau sipil. C. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan dialog dan keikutsertaan seluruh pihak. Barber, 2001. Pendidikan demokrasi ucap kali disepadankan dengan pendidikan inklusif. Santora, 2006. Pendidikan demokrasi merupakan proses dan lingkungan pembelajaran yang dirancang untuk memelihara kelangsungan hidup yang demokratis, pengembangan sikap tanggung jawab dalam masyarakat, ketaatan terhadap perilaku etis, dan penanaman cara pandang luas atau global. Selain sebagai pembelajaran tentang proses demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan, Kylie dan Jacques 2002. Demokrasi pendidikan diwujudkan dalam sekolah atau pembelajaran demokratis. Dalam sekolah demokrasi, peserta didik dilibatkan dalam penyelenggaraan sekolah, seperti penentuan pembelajaran, memilih apa yang ingin dipelajari menurut rangkaian waktu dan kepemimpinan. Ceripen, 2005. D. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Seiring dengan berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan pada prosesnya sesuai dengan kondisi politik dan pemerintahan saat ini. Semenjak Indonesia merdeka dan menjadi negara kesatuan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh MPR. Dalam arti lain, Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Di dalam praktek kehidupan kenegaraan, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijadikan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu sama lain. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan yang berlaku sebelumnya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodisasi antara lain. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi 1945
sampai dengan 1950. Indonesia yang masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, 1950 sampai dengan 1966. Pada masa demokrasi liberal ini, peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi, dan berkembangnya partai-partai politik. Pada masa demokrasi terpimpin, 1959 sampai dengan 1966, adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan yang berisikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru, 1966 sampai dengan 1998, dinamakan juga demokrasi Pancasila. Pelaksanaannya ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Selesai dengan materi pertama, saya akan melanjutkan materi kedua tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yang berisikan makna Pancasila, fungsi Pancasila, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. A. Makna Pancasila. Pancasila adalah ideologi atau dasar negara yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari dua kata, yaitu panca, yang berarti lima, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan buah pikiran, musyawarah, dan mufakat yang dilakukan para tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan. Dalam Pancasila, ada 5 sila atau pedoman yang perlu diketahui. Kelima prinsip dalam Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 1 Juni 1945. 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai di dalam Pancasila merupakan pedoman normatif yang digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dalam buku ajar pendidikan Pancasila, karya Irwan Gesmi dan Yun Hendry, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa serta bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga akan tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas berkehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. B. Fungsi Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila mempunyai dua fungsi pokok, yakni sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Berikut fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum di Indonesia. Pancasila adalah asas kerohanian segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945
dan peraturan-peraturan lain agar memiliki isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara lain, termasuk parpol, memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Fungsi lainnya dari Pancasila sebagai dasar negara terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai acuan bangsa menetapkan kehidupan pribadi maupun dalam interaksi antara manusia dalam masyarakat dan alam. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Pancasila dapat mewujudkan cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Diibaratkan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, hingga keagamaan. C. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini kedudukan Pancasila yang perlu diketahui sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilegalkan oleh Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Pancasila sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia. Peranannya adalah untuk mempersatukan dan memberikan petunjuk masyarakat Indonesia yang majemuk, beraneka ragam dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Terdapat pada landasan yuridis yang menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini berfungsi sebagai sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional. Satu di antara ciri bangsa Indonesia adalah memiliki satu ide, cita-cita, tujuan, dan tekad. Prinsip kebangsaan tersebut bersumber dari Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya Pancasila harus dibela untuk selama-lamanya. Perjanjian hukum yang dimaksud telah diperlakukan 18 Agustus 1945, yaitu saat PPKI. Yang keenam, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang harus diwujudkan dalam setiap lembaga atau organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila membuat karakteristik bangsa Indonesia menjadi terbuka terhadap segala perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar negeri tanpa meninggalkan kebudayaan asli Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan kumpulan ide atau gagasan yang digunakan sebagai pedoman masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi pertama adalah demokrasi di Indonesia adalah proses sejarah politik yang sudah ada di Indonesia sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Secara sederhana, demokrasi digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Selanjutnya, kesimpulan materi kedua. Pancasila merupakan ideologi atau dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bangsa Indonesia.
Makna dari Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila memiliki dua fungsi pokok, yakni sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kedua materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.